malah Ya nih. bener itu pacar kamu? Iya. Udah putusin aja, nggak tanggung jawab. Kamu sama saya aja. Nih masukin nomor HP. Ngeliatin almarhum, dia lari duluan. Padahal itu bukan Tano, Bang. Kuntilanak Asli. lagi acung-acungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Pancakaki. Untuk dulur Pancakaki, hari ini atau sore ini kita berada di sisi hutan Gede Pangrango. Hari ini kita nggak bisu, Bang ya. Hari ini nggak bisa. Hari ini kita nggak bisu lagi. Jadi yang kuotanya habis, ambil lagi aja udah. Yang gitu. kemarin komplain katanya kuotanya habis, kembalikan kuota saya gitu. Nah, kemarin ada yang komplain juga. Teka buka muter katanya. Makanya kalau beli HP sama towernya sekalian. Udah di restart. Oh. Nyalain lagi. Ternyata memang videonya Ternyata itu emang. Oke, hari ini dia nih mau cerita profil tentang sahabat kita ya. Ya. Sahabat kita nanti dia yang cerita. Jadi kita akan cerita hari ini profilnya salah seorang anggota volunteer yang paling seru lah menurut kita, kocak dia. Jadi kocaknya memang karena memang karakter gitu. Namanya Mang Isan. Kalau teman-teman tahu video-video kita yang ada Kang Enden yang suka pakai topi biru. Nah, Mang Isan ini kakaknya si Kang Enden. Yang dicerita, Anaknya yang di video Abang Pat. ya, yang di video Rawuh. Di Rawuh ada, di Sukoy dia evakuasi, ada. Nah, dia salah seorang putranya almarhum Abang Pat yang ikut evakuasi waktu di lembah itu ya, di lembah itu. Oke, sebelum dimulai, buat dulur Pancakaki yang belum subscribe, ayo dong, biar kita makin jos gitu. Yang sudah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, biar wow gitu. Yang mau silaturahmi lebih intens. Nah, itu nanti di deskripsi boleh dicek linknya, ada Langsung masuk WA ke kita. Barak Humor Barak ya. Humor. Di situ ada ya, kita sharing-sharing lah. Di situ ada adminnya si Kang Rangga yang suka ngambilin sendal orang kalau di masjid ya. Pulangkeun sendal mitoha aing guys. Ya. Oke, kita langsung aja ke Mang Indra. Biarin jadi- dia nanti yang ngocoblak. Ya, silakan Mang, langsung lah. Kita akan ngawangkong bebas ya. Kita akan ya, sebelum nanti kita temuin orangnya, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai si Mang Isan ini. Orangnya seru, ngocol memang, dengan ciri khasnya dia, dengan kepolosannya dia lebih tepatnya, tentang evakuasi-evakuasi yang pernah dia lakukan. Salah satunya waktu itu Mang, 2017 pernah Kebakaran. kebakaran alun-alun itu. Jadi kejadiannya itu waktu kebakaran alun-alun Mang. Yang terbaru tuh yang di atas tahun berapa ya, lupa ya. Ya 2020 sini lah itu. Ya, di bawah Agak lah. gede itu lumayan. Sebetulnya waktu itu kejadiannya sudah selesai, cuman antisipasi dari teman-teman jadi tetap dijaga. Jadi api sudah padam. Tapi masih ada bara-baranya. Ya, takut yang ditakutkan masih ada titik-titik api yang nggak ketahuan. Jadi teman-teman standby ke atas. Nah, mereka tuh naik 7 orang Mang. Mereka naik 7 orang sama salah seorang senior juga, almarhum Kang Abidin, kakaknya Mang Agus. Nah, mereka naik ke atas untuk antisipasi itu, pencegahan kebakaran kembali, mantau titik-titik api kalau masih ada gitu kan. Nah, singkat cerita nggak ada kejadian apa-apalah di jalan ya, karena mereka memang kalau orang Sunda bilang mah manuknya gitu ya, penguasa kamsi lah, anak kampung situ. Naik nage pasti cepat. Naik nage ya cepet lah, yang kalau teman-teman naik 5-6 jam, mereka mungkin ya 3 jam. Bisa jadi malah lebih lama, 2 meter ngopi, 2 meter ngopi gitu. Nah, singkat cerita mereka sampai ke alun-alun timur ya, langsung lah buka camp segala macam buat mereka istirahat, dan base camp utama mereka stay gitu kan. Setelah itu mereka ya biasa langsung nyebar gitu kan, operasi terus kontrol gitu kan, patroli lah. Nah, ada satu kejadian apa ya, nggak enak. Bukan nggak enak tuh bagi teman-teman yang pendaki lah.
Sebenarnya bukan nggak enak sih, tapi ini salah satu pencegahan. Cuman si Isan kan orangnya begitu, Mang. Jadi ada sekelompok pendaki, kelompok pendaki ini cuman pendaki lokal karena ketahuan dari peralatan, Mang. Kastrol. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu kastrol buat ngeliwat itu, yang panci yang bulat itu, nah itu kastrol. Karena orang Jakarta, teman-teman dari Jakarta, dari Bekasi kan nggak mungkin bawa kayak gitu-gitu. Biasanya gas-gas gitu lah kecil. Biasanya teman-teman pendaki lokal lah, itu sekitaran Cianjur, dari sinilah yang biasa bawa kayak gitu-gitu. Saya Kerjaan kita itu, jadi ngeliwatnya lebih mantep kalau ini. Nah si sekelompok pendaki ini lagi ngeliwat lah, lagi masak gitu, Bang. Nah lagi masak kan dia bikin apinya nggak pakai kompor, kayu bakar. Nah tanpa assalamualaikum, tanpa prolog, tanpa pembukaan, tanpa segala macam, langsung disemprot sama si Isan. Set, mati kan api. Yang pendaki itu kan bengong. Mereka mau marah gimana karena mereka pakai baju seragam lah gitu. Ranger. Ya. Pakai ranger gitu, ranger merah si Isan waktu itu. Sedangkan si nasinya ini belum matang. Baru Setengah matang lah, karek ngaguguplak itu, Mang. Kan bengong kan. Bang ya protes lah gitu ya, bahasanya begini. Ini kenapa disemprot, kita masak belum matang gitu kan. Ngagolak kencang. Ngagolak, iya baru buluk bukan lah gitu ya. Baru mendidih dan Nggak boleh. disemprot. Nggak boleh pokoknya. Nggak boleh ada api di sini. Ya tapi kan kita aman. Nggak ada pengecualian, nggak ada. Pokoknya api harus mati semua. Tapi semprot kan. Ya tapi baiklah sih saat itu kan. Memang tujuannya baik tapi caranya meren ya kayak gitulah. Tapi akhirnya dikasih kompor sama dia. Nih kalau mau masak pakai ini. Dikasih kompor. Ya nggak apa-apa solusi nama. Iya sih. Tapi ini dia datang. Datang. Brus. Ya, tapi kan ketika nasi itu mati kesemprot juga, Mang. Bantut kalau bahasa Sunda, jadi nasinya tuh matang enggak, mentah enggak gitu loh. Emang digantiin sama Kalau kompor. di Sunda mah gigih ya. Gigih lah gitu ya. Digantiin sama kompor, sama dia digantiin sama kompor high cook itu. Iya, tapi kan gini, Mang. Sekarang gini, bayangin teman-teman nih. Ini kan kastrol gede. Sekarang kompor gas kan segede gini, Mang. Dia harus matang, ini kan bebannya tuh beda. Ya itu. entah gimana lah. Ya pokoknya diakalin lah waktu itu. Ya walaupun nggak mateng-mateng banget lah, kalau akhirnya bisa menyebabkan cacing kremi gitu ya. Ya singkat cerita mateng lah, anggaplah mateng si nasi ini. Dan yang omongin gitu, si Isan ini ikut makan. Ikut makan, ya makan semuanya tanpa wajah berdosa gitu, dia ikut makan pokoknya. Udah nyemprot, matiin tanpa assalamualaikum. Tapi ikut makan dia. Tapi akhirnya akrab lah. Ya dikasih edukasi bahwa ini sedang terjadi begini. Jangan kita membuat sebuah resiko sekecil apapun yang bisa menyebabkan ini kejadian lagi lah gitu kan. Karena waktu itu memang musim kemarau panjang itu, Mang. Di situ ya teman-teman yang lain sih ngeliatin pada ketawa aja gitu. Dan dengan polosnya si Mang Isan ini ikut makan gitu, Mang. Yang lain juga pada ngeliatin. Pada ngeliatin gitu, disemprot aja sama dia. Nanti kita jumpai orangnya. Pokoknya ngocol. Ya polos lah dia. Lah. Lurus gitu orangnya. Pas kejadian turun ada kejadian lagi. Kejadiannya horor disebut horor gimana ya? Ya horor karena yang ditemui juga kan. Iya, memang horor. Memang horor tapi lucu. Gimana ya? Jadi gini lah. Turun ketika sekitar sampai Buntu Lutung lewat dikit. Mereka istirahat satu tim ini istirahat. Kayak orang sono masih ngebayangin orang lagi masak semprot gimana gitu kan. Semprot pakai coba komen nanti apa yang akan Anda lakukan ke si Isan. Dulur panjang kaki, apa yang nanti mau dilakukan ke si Isan? Lagi masak, baru ngebul dikit lah ya, ngebul dikit. Datang ranger, nggak ngomong apa-apa, semprot ces gitu kan. Ya pada gini mah orang saha sih. Mau marah gimana gitu kan. Ya goblok. ya itu. San.
Nah pas turun ini mang mereka lewat apa namanya Buntut Lutung ini mereka istirahat. Masih lewat Putri. Masih lewat Putri karena mereka dari GPO naik Putri turun Putri kan, yang punya wilayah lah gitu. Di Buntut Lutung ini, taruh di sekitaran Buntut Lutung ini mereka istirahat. Mereka istirahat. Maghrib waktu itu menjelang maghrib tua gitu kan. Istirahat, ngopi. Nah, ada suara mang, ada suara ciak-ciakan gitu kan. Ada teman-teman yang bilang anjing kunti. Bukan kata Kang almarhum lain kunti. Bukan kunti itu, bukan kuntilanak. Tano katanya. Tano kalau teman-teman, saya juga baru tahu Tano ini sejenis tupai terbang. Tupai terbang. Iya. Saya tanya waktu itu Tano teh naon? Eta ning cenah tupai yang bisa terbang. Yang ada sayapnya. Yang ada sayapnya orang bilangnya Tano. Tano eta ala cenah. Cari-cari kita jual mahal katanya kan. Dikerjain lah sama si almarhum ini. Nah, mereka tuh akhirnya tergoda gitu mah. Dicari lah sama anak-anak ini termasuk si Isan. Karena mahal gitu kan. Dicari. Nah, pas mereka lepas depek segala macam, lepas peralatan mau nyari, ya belum nyampe 10 langkah almarhum pakai depek udah persiapan lari. Nah pas dia teman-teman pas gitu kan ngeliatin almarhum dia lari duluan. Padahal itu bukan Tano bang, kuntilanak asli. Lagi acung-acungan. Mereka cek orang Sunda mah purat perot gitu mang, lari terbirit-birit kan. Jadi sambil Tano lagi gini. Tano bukan Tano karena si almarhum ini udah tahu ya sebetulnya itu bukan Tano gitu. Nah ya mereka lari-lari lah, si tas ini nggak sempat dipakai, kebawa-bawa lah ditarik-tarik gitu. Itu sesudah kejadian itu ya, ada laporan dari pendaki bahwa ada orang yang gila lah katakanlah gitu ya. Jadi atas ya. Di atas itu di alun-alun itu mereka ya mengganggu gitu ke pendaki yang lain. Ya, cantik loh yang cewek, diceritanya cewek suka minta-minta makanan. Bugil tapi telanjang. Pakai daleman aja lah. Oh iya. Pakai daleman aja. Jadi suka mintain makanan gitu, maksa lah gitu. Nah, dari akhirnya kembali diutus 3 hari ya. Udah 3 hari ya. Yang jadi ininya kan ketika di gunung dengan suhu sekian, teman-teman kan pakai jaket segala macam kan. Nah, tapi si orang ini malah tetap sehat dengan keadaan yang seperti itu. Itu udah 3 hari loh ya, gitu. di luar inilah ya, di luar logika kita. Jadi nggak usah tanyain lah, kita juga nggak tahu gitu. Dia bisa sehat seperti itu kan. Dikirimlah satu tim. Yang kemarin. Masih teman-teman GPO itu tim. Di situ kan ketika mereka tahu mau mengevakuasi orang yang sakit jiwa, jadi harus ada, kita mau evakuasi orang gila, berarti harus ada dari tim kita yang menjadi orang gila, gitu kan? Kenapa? Ya mendampingi si orang gila kan kita harus gila gitu kan, nggak bisa dipaksa-paksa segala macam apalagi apalagi cewek ini. Nah naiklah mereka dan ketemu. Jadi si orang gila ini ngebase-nya itu di guha yang di alun-alun barat di dekat Jamban kan ada itu ya. Ada lubang gua buatan itu ya. Nah di situ makanya dia dari hasil pemberian para pendaki memang maksa tadi sama ada selada air yang di Jamban itu. Jemputlah sama mereka dengan apa namanya ya gitulah, dengan gayanya si Isan. Akhirnya yang menjadi orang gilanya itu yang untuk mendampingi si orang gila ini yang dijemput ini si Isan. Pokoknya yang lain ketawa-tawa aja pokoknya, tapi cantik mah katanya, bule lah pokoknya cantik lah gitu, bule gitu, putih gitu. Sampai ada salah satu anggota tim yang jatuh cinta. Asli. Jadi kalau nggak cakep lah gitu. Menurut si Isan kan dia bisa berapa bahasa gitu ya. Bisa berapa bahasa gitu. Ketika bahasa daerah pun dia menguasai banyak mah. Kita ngomong Sunda tahu. Ngomong Jawa dia tahu. Terus bahasa Batak dia tahu. Dibawalah turun tapi jalurnya ke arah mana? Sarongge. Jalur turunnya ke arah Sarongge. Jadi di jalan tuh si orang gila ini kalau dikasih makan itu nggak mau. Kasih makan, kasih roti gitu, nggak mau dia. Nah kalau sama si Isan digigit dulu, gitu kan sama si Isan, dikasih baru mau. jadi memang pas banget si Isan yang jadi pengasuhnya lah gitu ya. Ini mang
apa dia kan nggak pakai ini. Jadi para pendaki sebenarnya takutnya bukan takut karena dia dimintai makanannya ya, karena memang posisinya ini. Dikasih baju juga nggak dipakai. Tapi pas turun sama dikasih si Isan. baju nggak? Nah, sama si Isan mah ngawaro, sama si Isan mah nurut. Jadi dipakein baju. Sebelum turun. Iyalah. Jadi pakein baju Tang itu si nurut. Isan digereges nih. Jadi apapun yang si Isan lakukan dia nurut. Kecuali makan itu, Mang. Makannya jadi memang nggak langsung nurut, dikasih makan gitu nggak mau. Yang baru mah dia nggak mau. Digigit dulu sama si Isan, dikasih baru mau. Edan. Gitu kan. pokoknya mah Pawang. pokoknya mah sama si Isan mah nurut lah, nurut banget, mau diapa-apain juga Nanti dia si nurut. Isan tapi itu si Isannya ikut apa ya, ikut gila lah gitu. Yang lain di belakang mah ketawa-ketawa aja. Terus sampai di perkebunan warga tuh di daerah Sarongge, emang kayak nggak kelihatan gila, cantik katanya. Sampai ditanya sama ibu-ibu, Neng katanya, wih ti gunung katanya, hehehe. Gitu. Neng pulang dari gunung, si ini ketawa sama si Isan, bu tong ditanya pokoknya jangan ditanya, kunaon jang, gelo pokoknya tong ditanya lah pokoknya. Jadi, nah ya, tugasnya teman-teman itu kan hanya mengevakuasi dia dari wilayah Gunung Gede gitu. Ya, terutama wilayah inti dari atas dari alun-alun itu ke jalan raya gitu kan. Nah sampai di jalan raya, Mang, itu dilepas lagi kan gitu. Cuman dia nggak mau, Mang, nempel terus sama si Isan. Tapi kan ada petugas yang nungguin. Ada petugas yang nungguin. Petugas juga kewalahan. Saya mah gini, Mang, proses di atas ini mah di alun-alun kan hari tiba-tiba digabruk mah pasti ngamuk. Iya. Nah pasti ada proses ya. Proses pendekatan aja sampai si orang gila ini mau nurut sama si Isan. Nah itu dia. Pasti kan ada proses Pokoknya proses negosiasi gitu, proses pendekatan lah. Lu gitu si Mang Isan sama si survivor atau si orang gila ini gimana? Rahasia weh pokoknya. Dia juga nggak mau bilangin, mungkin memang ada trik-trik aneh yang apa dia juga buka baju sambil lari-lari kayak Indian gitu ya. Nggak tahu lah, kalau itu nggak mau cerita dia, Mang. Pokoknya sampai dengan si orang ini berhasil ditaklukkan sama Isan lah, singkatnya. Katanya kan disuruh mandi juga mau ya, bersih-bersih mau. Akhirnya pokoknya ku si Isan mah taluk, mau dia. Disuruh nurut lah sama Isan. Nah, ketika di bawah dia nggak mau lepas dari Isan. Ini masalah baru. Masalah baru, nggak mau pokoknya ditinggal. Nempel sampai pegang-pegang baju gini aja kemana-mana. Isan pergi tuh, di bawah Isan udah pusing, kumaha carana aing. Jadi yang lain mah ketawa-ketawa aja, teman-teman ketawa aja pokoknya. Lu harus gimana ini? Akhirnya dengan cara itu, Mang, kayak dikejar anjing. Jadi pokoknya kata si Isan, Pak, mobil buka, mesin nyalain, nanti saya lari, saya masuk, langsung gas kan. Akhirnya pakai cara seperti itu, Mang, cara terakhir. Jadi mobil udah dinyalain nih, pintu dibuka, si Isan lari, dikejar sampai sebelum masuk mobil lagi udah sempat jatuh dan ada purat-perat ya. Si Isan pokoknya pintu aja nggak sempat ditutup, pokoknya tancap. Ayo teman-teman, jadi si Bang Isan ini memang salah satu seru lah kalau di teman-teman kita. Ada kejadian juga waktu evakuasi, banyak lah evakuasi, tapi dia lucu. Misalnya yang dia gendong cewek. Itu jalur Cibodas. Jadi gini, kita ngobrol bebas aja nih ya. Nyeritain si Mang Isan, pokoknya nanti kita harus ketemu dia. Ada evakuasi cewek. Nah, ceweknya ini berapa orang lah gitu. Termasuk si cewek ini ada pacarnya di situ. Wah, bersaing. Ada pacarnya, nggak bersaing, Bang. Jadi lewat Cibodas. Jalur Cibodas. Belum begitu jauh lah, jalur air terjun lah. Nah, karena cewek semangat ya. Ayo naik lah. Memang si ceweknya ini udah lemas. Males ceritainnya nih, udah lemas lah. Singkat kata digendong gitu kan, sambil kamu sama siapa?
dengan bahasa Sambil- ya bahasa dia lah, bahasa dia. Sambil jalan kan. Sambil digendong ya. Itu pacar kamu? Iya. Oh, iya. Putusin aja katanya. Nggak tanggung jawab, kamu sakit harusnya dia yang gendong bukan saya katanya. Pokoknya si cewek ini diam aja lah. Benar itu pacar kamu? Iya. Udah putusin aja, nggak tanggung jawab. Kamu sama saya aja. Nih, masukin nomor HP ya. Sambil itu pacarnya ngeliatin aja. Aduh, kurang ajar deh. Jadi ya gitu kelakuannya teman-teman. Nantilah kita ketemuin dia ya. Nah, Ini mah sekilas aja sekilas dulu, aja sekilas. cerita-cerita ini. Profil tentang dia kalau evakuasi ya begitu gitu. Tapi orangnya kuat. Hobinya mancing. Kalau dicariin dia nyariin dia nggak ada, berarti dia lagi di kolam. Nah, tapi memang dia itu orangnya ikhlas, Man. Ya. Ikhlas tuh walaupun begitu dia tetap candaan, tidak sampai Iya. jauh nomornya di- Candaannya tuh memang karakternya dia bercanda gitu. Jadi nggak serius lah gitu. Ya, Nanti kayak kita gitu. jumpailah dia. Biar dia cerita langsung setiap kisah-kisah dia, Mas. Kisah dia. Banyak soalnya. Banyak kisah banget ya. Dan semua kisahnya itu selalu membuat kita tertawa. Saya sampai ciremayar lah keluar air mata Kalau dia cerita kayak gitu. nyeritain dia dengan mimik dia gendong cewek. Masukin. Kan kayak gitu. Nih, masukin. Masukin nomor HP kan. Teman-teman, itulah nanti next kita harus temuin dia dan biar dia cerita sendiri setiap kisah-kisah dia yang tadi sedikit kita ceritain ya. Terima kasih yang masih setia di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, dong. Oh iya, yang belum subscribe boleh. Biar kita semangat terus. Gas. Gas terus ya. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia.